Halo semua, oke, kita kembali lagi melanjutkan progres dari pengembangan game Alien Shooter yang sudah kita lakukan di video sebelumnya. Jadi pada video ini kita akan eh, menambahkan scoring dan health point. Nah, caranya adalah kita akan mengimport. Jadi tidak melalui ini ya, new subclass ini, tapi kita mengimport sebuah kelas namanya counter. Ya, jadi ada beberapa kelas yang juga sudah sudah predefined ya yang bisa kita pakai. Nah, salah satu yang bisa kita pakai adalah counter karena tujuan scoring kan akan terus bertambah ya, tambah tambah tambah, begitu juga health point terus menurun, nah, turun turun dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa gunakan ini ya, muncul counter, kemudian kita bisa tambahkan image-nya terlebih dahulu ya. Nah, ini ada image, kita pakai ini image-nya. Oke, kemudian kita klik kanan. Nah, ini ada dua nih ya, ada dua pilihannya. Counter itu bisa tanpa prefix, bisa dengan prefix. Nah, prefix itu artinya ada tulisannya dulu di counter itu. Misalnya tulisan score, atau misalnya cukup dah tidak perlu aja, nanti akan muncul angka saja di sana gitu. Nah, saya prefernya menggunakan prefix. Jadi saya taruh di sini misalnya posisinya. Ya. Oke, saya tulis di sini score. Gitu. Oh ya, karena dia adalah string maka kita harus menggunakan petik gitu. Oke. Ya, jadi muncullah score. Oke, selanjutnya skor satu lagi kita buat. Jadi kita taruh di sini misalnya ya. Ini health point gitu ya. Jadi nyawanya misalnya. Oke, kita sudah buat dua ya, dua counter. Kita harus lakukan save the world dulu sebelum muncul di my world. Nah, sekarang kita cek di my world itu akan kelihatan ya. Apa ini errornya? Cuma tidak ada error sih ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi ada dua. Satunya sebagai skor, satunya sebagai health point. Nah, ini saya jadikan namanya skor ya. Ini skor, kemudian ini health point HP. Ini HP, jadi untuk mempermudah saja. Nah, karena kita akan menggunakannya di kelas lain, ya, di mana nanti counternya itu akan terus bertambah, bertambah gitu, ya. Maka kita memulai skor ini dengan nilai yang kita tentukan dulu, ya. Jadi kalau skor, ya, skor kita tentukan dengan menambahkan, jadi skor memulainya dari 0. Jadi set value 0. Ya. Sedangkan health point misalnya kita set dengan 5. Jadi nyawanya 5 gitu. Nah, karena skor sama HP itu akan digunakan di actor ya, di bagian supervised actor, maka kalau misalnya kita tidak kita lakukan seperti ini, maka nilainya itu tidak akan terus bertambah. Kita men-set ini, counter ini menjadi static class. Caranya kita set di luar ini ya. Jadi di atas konstruktor kita tambahkan public static gitu ya. Jadi public static di atasnya gitu ya. Kemudian yang kedua juga sama ya, counter. Sebenarnya sih defaultnya public ya, tapi ya kita ini scan saja ini. Ya, nah ini publicnya huruf kecil biar tidak error. Oke, jadi kita sudah set seperti ini. Nah, dengan men-set seperti ini maka otomatis ini ya counternya ini ya, skor dan HP itu akan bisa diakses
oleh aktor. Jadi konsepnya seperti ini. Konsepnya adalah ketika alien ya. Jadi ketika alien terkena gitu ya. Nah, ini modelnya. Ketika alien itu terkena benturan ya, maka otomatis akan ketika dia meledak otomatis nilainya itu akan bertambah ya. Skornya akan bertambah. Ketika counter ini sudah di-set sebagai pub static ya, cara memanggilnya itu adalah dengan memanggil my world-nya gitu ya. Dengan memanggil my world-nya. Jadi kelasnya yang kita panggil. Jadi kelas my world dipanggil, kemudian baru memanggil skornya gitu ya. Kemudian memanggil HP-nya. Seperti itu. Jadi di alien kita panggil ketika bulletnya meledak ya, kemudian ada blast, kemudian otomatis kita menambah ya di sini jadi my world dot score dot add 10 misalnya gitu tambahannya gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ketika kita menembak kemudian ada otomatis ya skornya akan bertambah. Jadi sudah lihat skornya akan bertambah. Nah, seperti itu. Oke, jadi skornya terus bertambah. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau terkena dengan hero-nya. Nah, itu belum kita set di sini ya. Belum kita set. Kalau touch dengan hero, maka otomatis HP-nya berkurang gitu ya. Jadi if is touching hero dot class. Nah, ini harus else if. Kenapa else if? Karena ada kondisi di mana ini remove object di sini. Jadi ketika remove object, maka kondisi di bawahnya tidak bisa dieksekusi lagi gitu. Kalau kita menggunakan if ya, kalau kita menggunakan if maka otomatis if itu tetap dijalankan karena dia code yang akan dijalankan walaupun ada kondisi itu. Tapi kalau kita else kan, maka otomatis setelah dihapus maka tidak ada lagi code gitu ya. Tidak ada lagi code yang dijalankan. Tetapi kalau ada kondisi if seperti ini dianggap bahwa setelah menghapus objek dalam kondisi seperti ini, if tetap bisa dijalankan. Nah, kan tidak seperti itu. Oleh karena itu kita tambahkan else. Oke. Nah, kemudian ketika is touching hero, maka yang terjadi adalah my world dot HP ya, jadi HP-nya akan berkurang, add minus 1 ya. Jadi nggak ada subtract ya, sehingga akan berkurang otomatis. Oke, kemudian baru get world dot add object new alien 1, green food ini memunculkan alien yang baru ya. Green food dot get random number sama kayak di atasnya. Get world dot get width th, kemudian 0. Oke, itu akan berkurang. Oke. Oh, kok alien 1 sih alien maksudnya ya. Oke. Oke, jadi muncullah ini. Nah, selanjutnya kita jalankan. Nih kalau terkena ya. Kalau terkena. Lihat, nah akan berkurang terus ini. Nah, jadi banyak yang berkurangnya.
Setelah itu baru dilakukan penghapusan objek, ya. Get world, remove object. Nah, gitu. Jadi baru dihapus. Oke. Nah, sebelum kita masuk untuk merun, nah tentu ini kan ketika berkurang, ya, berkurang maka otomatis akan berakhir di nol, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak jalankan, kalau kita tidak berikan batasan di nol, maka otomatis ini akan terus berjalan gitu ya. Jadi nilainya akan minus terus di HP-nya. Nah, jadi terus berkurang dia ya. Berkurang. Seperti itu ya. Nah, itu tidak bagus. Oleh karena itu, sekarang kita akan coba untuk menambahkan game over ya. Game over. Jadi saya tambahkan di sini game over. Game over. Ya, game over. Ya, jadi biar ada kondisi selesainya. Setelah HP-nya 0, maka kondisinya selesai. Nah, caranya kembali lagi ke alien, ya. Kemudian kita set di sini, ya, di remove, gitu. Jika myworld.hp.getValue itu sama dengan 0, gitu, maka yang dilakukan adalah get world, jadi kita munculkan game overnya, add object, ya, new game over. Nah, posisinya di mana? Kita posisikan di tengah-tengah dari world-nya, di tengah-tengah dari kanvasnya. Jadi get world dot get width dibagi 2, get world dot get height, ya, dibagi 2. Jadi posisinya di sini dikeluarkan, ya. Kemudian baru remove touching, jadi kita hapus hero-nya, hero.class, ya, seperti itu, ya. Coba kita jalankan, saya perlihatkan lagi sebentar. Nah, game over, hero-nya hilang. That's it. Ya, oke. Seperti itu. Jadi game over-nya sudah bisa dilakukan. Nah, gitu. Jadi code-nya hanya seperti ini. Oke. Nah, agar lebih menarik, kita bisa tambahkan musik, Bapak Ibu. Kita bisa tambahkan musik. Nah, caranya adalah di My World, ya. Di My World kita create. Ya. Jadi di My World kita meng-create sebuah Greenfoot sound, ya. Jadi kita tambahkan di sini untuk musik, ya. Jadi static juga, ya, public static, karena agar bisa digunakan di aktor juga, Greenfoot sound, ya, bg new Greenfoot sound, ya, ini bg 0
misalnya WAV ya musiknya. Nah, kemudian bagaimana cara menjalankannya? Di sini kita tinggal tambahkan big dot play loop. Coba kita jalankan. Sudah ada. Nah, oke, playsoundnya sudah. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan adalah menambahkan musik baru ketika game over. Gitu. Ya, jadi ketika game over kita bisa mengubah musiknya. Ya, caranya adalah kita tambahkan ini, jadi my world .bg ya, stop, jadi kita stop playnya gitu. Kemudian my world.bg sama dengan new green food sound, misalnya bg3.wav ya, terus my world.bg.playloop. Oke, that's it. Kita coba. Jadi ada error sedikit. Oke. Kalau misalnya kita kalah, nah, ya, jadi suaranya berubah. Oke. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan terkait pengembangan game dengan menggunakan Greenfoot. Untuk bagian terakhir, kita akan menambahkan world baru. Jadi ini baru satu world. Mungkin kita bisa tambahkan misalnya dalam bentuk openingnya gitu ya. Kemudian dari opening world-nya itu baru kita masuk ke gamenya gitu ya. Nah, itu akan kita pelajari di video selanjutnya. Terima kasih.